Hai pendengar setia podcast Ideal. Hai calon pendengar setia podcast Ideal. Ideal di sini bakalan nemenin waktu santai kamu dengan berbagai obrolan. Stay tune di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Hai teman-teman pendengar setia podcast Ideal. Pada tahu tentang aplikasi Anchor belum? Sini deh, Ideal kasih tahu. Jadi gini, aplikasi Anchor itu adalah aplikasi yang bisa kita pakai untuk memproduksi konten podcast. Anchor juga udah nyediain fasilitas distribusinya loh, dan lengkap. Nanti konten podcast kita bisa diakses di berbagai platform. Contohnya itu kayak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform lainnya. Terus nih yang lebih menarik, kita bakalan dapat dolar dari setiap iklan yang masuk. Mantap kan? Ayo tunggu apa lagi? Buruan download aplikasinya, terus mulai ngonten deh. Eits, jangan lupa share ke teman-temanmu juga ya. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Oke, kali ini Aidil mau ngobrolin tentang bisnis. Udah kayak orang bener aja ya. Nah, kalau yang namanya pedagang pasti pengen selalu produknya itu atau yang dijual laku gitu kan. Tapi biar dagangan kita laku tuh caranya gimana sih? Apa-apa aja sih yang bisa kita lakuin? Coba ya kita cari tahu dulu. Misal gini nih, tiap hari kita jualan, tapi tetap aja penjualan produk nggak meningkat. Padahal tanpa kita sadari, dalam sebuah bisnis perlu adanya pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Oke, sistem yang dibuat harus relevan dengan skema pemasaran bisnis kita. Jika produk kita sulit laku atau tidak diminati oleh pelanggan, berarti ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Sukses tidaknya bisnis sangat bergantung pada sistem pemasaran yang kita lakukan. Ini udah makanannya anak ekonomi nih kayaknya ya. Oke. Jadi yang pertama itu paling penting, kita harus jelasin spesifikasi produk yang ada di bisnis kita. Misalnya nih jualan produk elektronik, berarti spesifikasinya itu apa aja, gunanya buat apa aja, terus mempermudah calon konsumennya untuk apa aja gitu kan. Nah pasti yang dipertanyakan sama konsumen ya itu gitu kan, membayang. Jadi kayak kasih bayangan ke konsumen kalau produk kita itu berguna untuk ya misalnya katakanlah contoh vacuum cleaner. Nah jadi kasih tahu spesifikasinya itu apa aja gitu kan.
Nah, terus juga harus dikemas dengan cara menjelaskan dengan baik. Tumben-tumbenan nih ngobrolan bisnis gitu ya. Ya sesekali lah teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Ideal targetin Februari ini harus ngupload tiap hari. Jadi semua konten yang Ideal produksi ya apa aja sampai nanti suatu saat Ideal yakin bakalan nemu nih, oh ini ciri khasnya aku gitu. Oke, yang kedua, tata kelola segmentasi pasar. Ini penting juga nih. Nah, ketika kita jualan produk elektronik, ya mungkin konsumennya ya orang tua gitu ya. Kalau jualan mainan ya anak-anak gitu. Jadi kita harus nentuin mau dijual ke siapa nih produk kita, itu segmentasi. Mengatur dan mengelola siapa yang menjadi target utama dari produk kamu sangat penting untuk diperhatikan. Pemetaan dilakukan agar kamu bisa memproyeksi seberapa besar potensi konsumen dari produkmu. Dengan pendekatan ini, kamu akan bisa menyesuaikan produk kamu dengan kebutuhan market atau pasar. Iya, ini penting. Sebelum kita memasarkan produk, harus tahu dulu nih, mau produknya itu mau dijual ke siapa gitu. Dari rentang umur berapa aja, dari rentang umur berapa ke berapa, dari yang punya hobi di bidang apa, dari yang status sosialnya itu seperti apa. Ya, poin kedua, segmentasi pasar. Tadi kita poin pertama harus pinter ngejelasin, kedua tentuin segmentasi pasar. Ada 2 poin ya. Nah, selanjutnya itu pilih lokasi strategi pemasaran tempat ya. Setelah kamu mampu mengelola dan memahami segmentasi pasar, maka hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan yaitu memilih lokasi yang tepat untuk melakukan proses pemasaran. Iya. Jadi udah tahu nih mau dijual ke anak-anak. Biasanya anak-anak ngumpulnya di mana, atau mau ke sekolah-sekolah mungkin dengan izin pastinya ya. Tapi kalau sekarang ribet, harus dengan protokol kesehatan ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Jangan kehabisan cara untuk memasarkan produknya. Bisa melalui apa saja, apalagi sekarang teknologi udah makin canggih. Dengan hitungan detik kita juga bisa langsung memasarkan produk yang kita jual. Sebagai contoh nih, jika pada tata kelola segmentasi pasar sebelumnya adalah untuk mahasiswa, maka produk kamu bisa kamu pasarkan melalui media sosial seperti Instagram atau event kampus. Nah, misalnya kampus lagi ngadain acara kayak acara ulang tahun kampus atau ulang tahun fakultas atau acara tahunan kampus atau kegiatan mahasiswa, baik itu kegiatan bulanan atau tahunan, ya kita bisa ambil kesempatan itu dengan biasanya kan mereka kayak buat bazar gitu kan, terus buka apa itu kayak tenan gitu, maksudnya ya kasih nyewa tempat gitu ya. Bisa itu salah satu lokasi strategi untuk pemasaran, salah satu yang worth it untuk dicoba pastinya. Oke, nah selanjutnya rutin melakukan promosi. Ya pastinya, karena promosi itu kuncinya itu di pengulangan. Coba bayangin kayak iklan di TV atau sekarang di YouTube tuh kan selalu pengulangan hingga sampai masyarakat tuh familiar dengan iklan itu, atau ada tagline iklan yang selalu diulang-ulang setiap hari ditonton. Nah, jadi rutin melakukan promosi. Cara sederhana untuk bisa menarik perhatian konsumen adalah dengan cara memberikan sebuah diskon kepada pelanggan. Wah,
Nah, ini salah satunya juga caranya juga, sebab kebanyakan pelanggan akan jauh lebih suka membeli jika terdapat diskon. Iya benar. Padahal harganya di markup gitu ya. Tapi tetap seneng aja gitu kalau dapat diskon. Atau lagi sale gitu, mungkin lagi ngabisin barang, jadinya dikasih harga yang lebih murah gitu dengan branding diskon, ya bisa juga. Yang penting ya tuh produk tuh beli gitu, kejual maksudnya. Sehingga potensi ini harus kita lakukan supaya kita bisa tetap menjual produk. Di sisi lain, dengan adanya promo khusus bagi konsumen, hal tersebut akan bisa menjaga engagement antara kamu dan konsumen. Bener banget. Karena dengan adanya promosi diskon gitu kan, jadi bisa jadi setiap bulan konsumen bisa tetap rutin beli produk yang kita pasarkan. Produk yang bisa laris manis bukan terjadi karena hal-hal yang sederhana, dan itu saja, perlu adanya gebrakan dan cara khusus yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Benar. Jadi selain promosi yang rutin, juga di setiap promosinya itu ada sesuatu yang ciri khas dan juga ada gebrakan yang menarik pastinya. Gitu teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, tetap semangat bagi yang lagi bangun bisnis. Semoga lancar. Kalaupun ada kendala ya biasalah gitu. Jadi tetap semangat buat kita semua. Semoga sukses dengan bisnisnya, semoga sukses dengan cita-citanya. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Gimana konten kali ini? Seru nggak? Makasih ya udah setia dengerin podcast Ideal. Tolong share juga ya ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita.